Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Agus Waringin, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi dengan NIM 21102010. Izin memaparkan tesis hasil penelitian yang telah dilakukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haja Alis Eti Rohaiti MPD selaku pembimbing 1 dan Dr. Haji Asep Ikin Sugandi MPD selaku pembimbing 2. Hasil penelitian terdiri yaitu yang berjudul pengembangan bahan ajar menggunakan model discovery learning berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan spasial matematis dan kemandirian belajar siswa SMA sederajat. Di antaranya bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, bab 3 metode dan prosedur penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab 1 pendahuluan yang menjadi latar belakang diantaranya kemampuan spasial berhubungan erat dengan kapasitas yang dimiliki seorang individu dalam memahami dan mengingat hubungan spasial antar objek geometri. Taylor dan Pelmic 2013. Kemampuan spasial bukan hanya bersifat monotis dan statis, tapi juga terdiri dari banyak subskill yang saling terkait satu sama lain. Palmero dan Srinivasan 2012. Serta kemampuan spasial dianggap sebagai kemampuan yang sangat penting untuk keberhasilan menyelesaikan banyak tugas dalam kehidupan sehari-hari seperti pencarian cara, membaca peta, dan tugas komputer seperti mengedit teks menggunakan spreadsheet, informasi berbasis peta, dan komputer. Biasa Sarai Treasure dan PIS 2008. Yang menjadi identifikasi masalah yaitu proses pembelajaran untuk materi yang disampaikan masih secara konvensional atau ceramah biasa, yang menyebabkan terbatasnya pengetahuan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya, kurang efektifnya bahan ajar yang digunakan serta kurangnya pengembangan atau inovasi pada bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada indikator kemampuan spasial, diantaranya kemampuan memprediksi kedalaman suatu bangun ruang, kedua B. kemampuan rotasi, C. kemampuan visualisasi, D. kemampuan relasi, dan E. kemampuan orientasi. Untuk indikator kemandirian, diantaranya A. kepercayaan diri, B. memiliki rasa tanggung jawab, C. memiliki inisiatif sendiri, dan D. self-efficacy. Serta langkah-langkah pembelajaran model discovery learning, diantaranya pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, pengumpulan data atau data collection, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification, serta menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang menjadi rumusan masalah diantaranya 1. Bagaimana pengembangan bahan ajar dimensi 3 dengan menggunakan model discovery learning berbantuan aplikasi GeoGebra. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar dengan dimensi 3 bagaimana pengembangan bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning dan berbantu aplikasi GeoGebra. Yang kedua,
Bagaimana kelayakan bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning berbantuan aplikasi GeoGebra ditinjau dari verifikasi, kepraktisan, dan keefektifan. Yang ketiga, apakah kemampuan spasial matematis siswa yang menggunakan model discovery learning berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi dimensi 3 lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang keempat, apakah kemandirian belajar siswa yang menggunakan model discovery learning berbantuan aplikasi pada materi dimensi 3 lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang menjadi tujuan masalah, berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertama, pengembangan bahan ajar dimensi 3 dengan menggunakan model discovery learning berbantuan aplikasi GeoGebra. Yang kedua, kelayakan bahan ajar dimensi 3 dengan menggunakan model discovery learning berbantuan aplikasi GeoGebra. Yang ketiga, kemampuan spasial matematis siswa yang menggunakan bahan ajar dengan model discovery learning berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi dimensi 3 lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang keempat, kemandirian belajar siswa yang menggunakan bahan ajar dengan model discovery learning berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi dimensi 3 lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Untuk kajian teori pada kemampuan spasial, diantaranya Guven. Untuk Guven dan KOSA 2018 bahwa kemampuan spasial menyangkut kemampuan seseorang untuk memahami, menyimpan, mengingat, dan menciptakan gambaran mental tentang bentuk dan ruang. Sedangkan untuk selanjutnya, untuk pendapat Katub Gung-Han et al. 2009 menyatakan bahwa kemampuan spasial juga dapat diartikan sebagai kemampuan visualisasi 3 dimensi, kognisi visual. Sedangkan menurut Lestari dan juga Negara 2015, kemampuan spasial matematis adalah kemampuan membayangkan, membandingkan, menduga, menentukan, mengkonstruksi, mempresentasikan, dan menemukan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruangan. Sedangkan menurut Nasution menyatakan bahwa kemampuan spasial merupakan kemampuan yang mencakup kemampuan berpikir abstrak dalam gambar atau ruang serta kemampuan untuk mengubah dan menciptakan kembali berbagai aspek visual. Untuk kemandirian belajar, menurut Mujiman 2007, yaitu kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki, baik dalam menetapkan waktu belajar, irama belajar, tempo belajar, serta cara belajar, maupun evaluasi. Sedangkan menurut Nurhayati 2016, kemandirian belajar adalah suatu keadaan di mana siswa bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengambilan keputusan dan mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar. Nah, sedangkan untuk pembelajaran model discovery learning, menurut Juliana 2018, discovery learning merupakan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya melibatkan siswa untuk aktif dalam memecahkan masalah, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan menurut Kalmo,
dan Fazenidaba Priyatna 2019, Discovery Learning adalah pembelajaran di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan bereksperimen dan membuat kesimpulan aturan konsep dari hasil eksperimennya tersebut. Sedangkan Suryo Broto pada Rohaiti Hendriana dan Sumarmo 2018 mengemukakan langkah-langkah pembelajaran menggunakan Discovery Learning sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan siswa. 2. Seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep, dan generalisasi yang akan dipelajari. Yang ketiga, seleksi bahan dan problema tugas. Yang keempat, memperjelas tugas yang akan dipelajari. Peranan masing-masing siswa, menyiapkan setting kelas dan alat-alat yang dibutuhkan. Yang kelima, memeriksa pemahaman siswa terhadap masalah yang akan diselesaikan. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perumusan. Yang ketujuh, membantu siswa menyiapkan informasi. Yang kedelapan, memimpin proses. Yang kesembilan, mendorong terjadinya interaksi siswa. Dalam penelitian terdahulu, media yang digunakan diantaranya pengembangan dengan video animasi, yaitu dari Shelley Lubis Axioma 2020, dan buku digital interaktif di Majunda Cici Purmani 2021. Permasalahan kemampuan spasial terdahulu. Hasil analisis penelitian dari Mulyadi, Riyadi, dan Subanti 2015 menemukan bahwa presentasi kesalahan terbesar siswa dalam kemampuan spasial matematis adalah dalam mentransformasi dan memberikan kesimpulan akhir dalam objek geometri. Siswa masih mengalami kesulitan. Selain itu, kurangnya imajinasi untuk memvisualisasikan komponen-komponen bentuk bangun-ruang, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mengkonstruksi bangun-ruang dan menyelesaikan masalah. Siswa tahun 2016. Hasil penelitian, hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1. Kemampuan spasial matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan aplikasi GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, kemandirian belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan aplikasi GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, untuk metode dan prosedur penelitian. Pada metode dan prosedur penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian model R&D Bob and Gall, Research and Development Bob and Gall. Di antaranya langkah-langkahnya yaitu terdiri dari 10, 9 di antaranya yang dilaksanakan dan 10 yang terakhir destinasinya tidak dilaksanakan. Di antara yang ke-9 itu diantaranya mulai dari penelitian dan pengumpulan informasi, selanjutnya tahap perencanaan, setelah itu tahap pengembangan draft produk, lalu tahap uji coba terbatas, setelah itu tahap revisi uji coba terbatas, lalu tahap uji coba luas, dilanjutkan dengan tahap revisi uji coba luas, lalu tahap uji coba produk, dan terakhir revisi produk akhir. Untuk tahap destinasinya tidak dilaksanakan. Untuk populasi dan sampel, populasi diantaranya semua siswa SMA sederajat. Sedangkan yang dijadikan sampel yaitu siswa SMA Negeri 2 Majaya untuk uji terbatas dan uji luas. Dan untuk siswa SMK Bina Insan Ibu untuk uji produknya. Untuk hasil dan pembahasan penelitian, yaitu 1.
Media pembelajaran dapat dikembangkan berdasarkan hasil validasi ahli media dengan menyatakan layak untuk digunakan. Yang kedua, kemampuan spasial yang dalam pembelajarannya dengan metode discovery learning berbantuan aplikasi GeoGebra hasilnya lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau biasa. Yang ketiga, kemampuan belajar siswa yang dalam pembelajaran dengan metode discovery learning berbantuan aplikasi GeoGebra hasilnya lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau biasa. Empat, media efektif dalam meningkatkan kemampuan spasial dan kemandirian matematis siswa. Untuk hasil dari tabel 4.1, hasil validasi ahli materi, di antaranya di sini ada 20 poin, di antaranya 20 aspek yang dinilai, mulai dari kelengkapan materi dalam bahan belajar, sampai soal pada bahan ajar sesuai dan kualitas dan mudah dipahami arah pertanyaannya. Untuk validator 1, 2, 3 untuk skor maksimal idealnya itu 15 dari rata-rata presentasi, mulai dari soal 1 yaitu 73%, soal kedua 73%, hingga soal yang ke-20 73%. Jumlah untuk validator skor ke-1 yaitu 72, untuk jumlah skor validator kedua 72, dan skor validator ketiga yaitu 68. Jumlah SNI keseluruhan yang didapat yaitu 300. Untuk yang maksimalnya jumlah yang didapatnya itu 212. Sehingga rata-rata diambil dari hasil uji validitas itu 71%, di mana uji validitasnya termasuk kategori valid. Ini pada tabel 4.2 rekapitulasi hasil validasi ahli media berdasarkan aspek penilaian. Untuk media, aspek yang dinilai terjadi 3 aspek, diantaranya kesesuaian bahan ajar dengan syarat didaktis atau kelayakan penyajian isi. Rata-rata skornya 4,19, presentasinya 84%, interpretasinya sangat valid. Sedangkan untuk aspek yang dinilai pada kesesuaian bahan ajar dengan syarat konstruk, rata-rata skor 4,00, presentasinya 80%, interpretasinya valid. Dan pada aspek yang dinilai kesesuaian bahan ajar dengan syarat teknik dan kegrafisan 3,67, presentasi 73%, interpretasinya valid. Rata-rata keseluruhan 4,12, presentasinya 79,03%, interpretasi valid. Kesimpulan uji kelayakan digunakan. Untuk hasil dari penelitian dari simulasi pada model discovery learning, diantaranya siswa diberikan stimulus dulu, lalu diberikan bahan ajar untuk mengidentifikasi masalah, lalu siswa mencari sendiri sumber belajar, bisa dari searching internet, dari buku untuk pengumpulan datanya, serta setelah itu siswa mengolah datanya, lalu setelah itu hasilnya kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan untuk pembuktian atau verifikasi, dan terakhir untuk diambil kesimpulan finalisasi.
Untuk selanjutnya, tabel 4.4 hasil kepraktisan bahan ajar pada uji terbatas, di mana di sini masing-masing pertemuan presentasinya kepraktisannya biasanya itu 82%, itu masih sangat praktis. 79% praktis, 70% praktis, 73% praktis, 75% praktis. Rata-rata presentasinya 76%. Uji praktisnya praktis. Sedangkan pada uji luas, presentasinya kepraktisannya mulai dari 84%, 82%, 85%, 83%, hingga 90%, di mana interpretasinya semuanya sangat praktis. Rata-rata presentasinya 80%, uji praktisannya sangat praktis. Nah, untuk hasil berdasarkan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS, peneliti mengolah hasil dari kemampuan spasial matematis siswa pretest, di mana hasil uji normalitas pretestnya diambil dari Kolmogorov-Smirnov, yaitu dari pretest kelas eksperimen, di mana nilai signifikannya 0,68, serta pada kelas kontrol nilai signifikannya 0,200, di mana di sini di atas 0,05, artinya hasil uji normalitas ini diterima signifikan, artinya kedua-duanya normal. Yang kedua, tabel 4,8 itu hasil uji homogenitas setelah melaksanakan, di mana hasil uji normalitasnya normal kedua-dua kelasnya, dilanjutkan dengan uji homogenitas data pretest, di mana nilai signifikan nilai homogenitas itu 0,895, artinya ini diterima di atas homogen karena nilainya di atas 0,05. Selanjutnya, setelah datanya homogen, lalu diuji T-nya, yaitu dari tabel 4,9 hasil uji T data pretest kemampuan spasial matematis siswa, itu nilai signifikan 0,00. Artinya karena di sini di bawah 0,05 kan ya, artinya ditolak. Berarti di sini ada perbedaan antara ini kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya untuk nilai eigen, nilai rata eigennya 0,72 untuk eksperimen, kelas kontrolnya 0,37. Di sini intervalnya tinggi untuk eksperimen dan sedang untuk nilai rata eigen untuk kelas kontrol. Ada perbedaan yang signifikan sekitar 3,5. Untuk tabel 4.11 dilakukan uji normalitas eigen kemampuan spasial matematis siswa, di mana eigennya nilai signifikan pada Kolmogorov-Smirnov itu 0,20 dan 0,072. 0,20 untuk kelas eksperimen dan 0,072 untuk kelas kontrol, di mana sini nilai signifikannya di atas 0,05. Berarti data NG-nya normal kedua-duanya. Selanjutnya untuk dilanjutkan dengan uji homogenitas dari kedua kelas tersebut, sehingga diperoleh nilai eigen data eigen kemampuan spasial matematis siswa, yaitu nilai signifikannya 0,372.
artinya ini diterima homogen. Dilanjutkan dengan hasil uji T, kemampuan spasial matematis, nilai signifikannya 0,00. Di sini ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya uji engine angket. Untuk angket di sini pada tabel 4.14 pada kemandirian belajar siswa pada post-testnya untuk statistik nilai rata-rata kelas eksperimen pada post-test 130,15, sedangkan kelas kontrol post-testnya 98,09. Untuk presentasinya kelas eksperimen pada post-test 90,8 dan kelas kontrol untuk post-test 68,11. Statistik simpangannya untuk kelas eksperimen pada post-test 9,88, untuk kelas kontrol post-testnya 9,96, dengan jumlah N siswa 41 siswa dan kelas kontrol untuk eksperimen dan kelas kontrol 40 siswa. Untuk kesimpulan dan saran, pada kesimpulan yang pertama, pengembangan bahan ajar dimensi 3 berbasis model discovery learning berbantuan GeoGebra sesuai tahapan pengembangan blok NK, yaitu Research and Information Collection, Planning, Development, Primary, Role of Product, Primary, File Testing, Main Product Specification, Main File Testing, Operation, Product Revision, Operational, File Testing, Final Product Revision, Dissemination, and Information. Yang kedua, pengembangan bahan ajar dengan model discovery learning berbantuan GeoGebra dikategorikan valid, praktis, dan efektif digunakan dalam meningkatkan kemampuan spasial matematis. Yang ketiga, kemampuan spasial matematis siswa yang menggunakan bahan ajar dimensi 3 berbasis model discovery learning berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Dan yang keempat, kemandirian belajar siswa meningkat saat pembelajarannya menggunakan bahan ajar dimensi 3 berbasis model discovery learning berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengusulkan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan bahan ajar menggunakan model discovery learning berbantuan GeoGebra dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematik di sekolah. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian pengembangan bahan ajar menggunakan model pembelajaran yang lainnya. Dan yang ketiga, diharapkan kemampuan spasial dapat semakin berkualitas terhadap pembelajaran di masa yang akan datang dengan model pembelajaran serta berbantuan aplikasi yang berbeda. Dan yang terakhir, diharapkan pada penilaian sikap lain dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya dengan model pembelajaran serta berbantuan aplikasi yang berbeda. Terima kasih, demikianlah hasil penelitian kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.